Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini di harga 4,3 juta. Untuk gaming zaman sekarang apakah bisa atau tidak? Ya dimana saya menggunakan Lord Cashplank. Udah lama sekali sih aku nggak memakai ini ya. GTX 750 Ti yang 2 GB seperti contoh yang ada di sini. Dia itu single fan dan juga saya kombinasikan menggunakan Core i3 Gen 10 10105F. Dan apakah cocok atau tidak? Dan apakah performanya sih untuk gaming zaman sekarang apakah bagus atau tidak? Untuk di harga 4,3 juta. Dengan part yang ada di sini dia itu baru semua kecuali dari segi GPU-nya di GTX 750 Ti. Ya wajar lah. Karena untuk GTX 750 Ti yang baru meskipun ada di brand-brand lokal seperti contoh di Venom RX, Furion maupun yang lainnya, tapi kalau yang ini brand luar dia itu jarang ada. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Dirakitan 4 juta lebih sedikit dengan tampilan berwarna hitam RGB dengan spek seadanya. Karena murah sih di 4 juta lebih sedikit. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F 4 core 8 thread untuk bermain game udah lebih dari cukup, apalagi harganya terbilang murah di 1.050.000. Untuk yang ada di sini udah plus sama boxnya atau sama CPU coolernya lah. Seperti contoh yang ada di sini, saya menggunakan CPU cooler bawaan yang berwarna hitam ya untuk menghemat budget sih di harga 4 juta. Tapi udah lebih dari cukup kalau menggunakan Core i3 di stok cooler bawaan Intel. Dan lanjut saya menggunakan MUBO yang ada di sini. Ini saya dikirimi oleh Venom RX MUBO terbaru dari brandnya yang serinya adalah H510. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu sudah support NVMe yang ada di sini ya, ada NVMe karena saya memakai NVMe juga, serta tampilannya itu berwarna hitam seperti contoh gambaran yang ada di sini, sangat menarik. Serta garansinya dia itu 2 tahun seperti contoh yang ada di sini tulisannya. Di harga terjangkau juga untuk kalangan H510 di harga 890.000 untuk yang ada di sini. Yang dimana support Gen 10 maupun Gen 11 untuk MUBO yang ada di sini. Cuma serinya Venom RX H510. Dan lanjut saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM Cube Gaming 2x8GB di kecepatan di 3200 di harga 500.000. Nggak nyampe lah, di 400 ribuan. Seperti contoh yang ada di sini berwarna silver atau keputih-putihan sedikit. Di 16GB udah lebih dari cukup lah untuk gaming maupun yang lainnya. Apalagi di harga terjangkau di bawah 500.000 untuk RAM yang ada di sini. Dengan tampilan sangat cakep berwarna silver putih serta ada coraknya sedikit, berbeda seperti di batch lama untuk Cube Gaming. Dan selanjutnya saya menggunakan GTX 750 Ti yang ada di sini, Lord Cashplank. Untuk ini merek dari Galak, single fan tanpa power pin, jadi lebih hemat daya lah. Yang dimana saya akan di harga 800.000 sampai di 850.000 untuk GTX 750 Ti. Cukup masih mahal lah. Tapi jangan salah ya, untuk GTX 750 Ti ada yang 1GB, 2GB maupun 4GB VRAM-nya. Kalau yang zaman sekarang kebanyakan 4GB kalau yang baru seperti contoh di merek Furion maupun yang lainnya. Tapi kalau yang ada di sini itu 2GB standar pada umumnya lah untuk GTX 750 Ti Lord Cashplank di harga 850.000. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Cube Gaming 128GB. Untuk yang ada di sini udah lebih dari cukup lah untuk Windows dan juga beberapa aplikasi ringan. Kalau misalnya kurang silahkan tambah aja untuk hard disk. Di bagian dalam sini masih ada slotnya di casingnya. Jadi saya itu cuma pakai ini aja sih, 128GB, jadi terbilang murah lah. Kalau misal ingin lebih silahkan cari aja yang 512GB maupun yang 256GB atau enggak tambah hard disk. Untuk yang ada di sini di harga 190.000. Ini yang NVMe karena MUBO-nya dia itu support NVMe seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Dan lanjut saya itu menggunakan ini power supply dari Aerocool United Power 500W. Meskipun saya itu lupa memasangnya ya, masih terpasang power supply lain, tapi nggak masalah lah. Yang penting saya itu memakai yang ini untuk rakitan di harga murah. Aerocool United Power 500W untuk mengangkat GTX 750 Ti maupun Core i3 Gen 10 udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya tidak sampai di 150W. Lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Dan juga ini di harga di 450.000. Ya terbilang bagus lah, apalagi dengan spek ringan yang ada di sini. Itu belum saya ganti ke Aerocool, tapi untuk rakitan yang ada di sini saya memakai ini United Power. Untuk rakitan Kirihore bisa dibilang seperti itu. Dan lanjut saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Venom RX Prava di harga 400 ribuan. Udah free 2 fan ARGB di bagian depan.
yang dimana warnanya bisa diganti-ganti ya sesuai keinginan kalian. Seperti contoh yang ada di sini, saya klik di tombol sebelah power, ini bisa diganti, ini ya, ganti merah, hijau, biru, dan juga yang lainnya lah. Kita setting ke warna RGB dulu aja lah, seperti pada umumnya. Dia itu tipenya Ematic, ini terbilang kecil dan juga sangat compact. Kalau saya bandingkan dengan ya garis 30 cm, ya 35 cm lah kalau totalnya, atau di bawah 40 cm untuk casing yang ada di sini tingginya. Jadi terbilang simpel dan juga ada RGB di bagian depan maupun di bagian belakang. Untuk di bagian belakang saya menambahkan fan dari Infinity yang dimana di harga 30.000 untuk harga satuannya. Untuk sirkulasi udara dia itu cukup, di bagian depan dia itu masuk, di bagian belakang dia itu keluar. Kalau ingin lebih silahkan tambah aja fan di bagian atas yang ada di sini supaya lebih bagus sirkulasi udaranya. Tapi kalau 3 udah cukup lah untuk casing ini. Dan kurang lebihnya seperti itu dengan papat yang ada di sini. Udah saya sebutkan apakah worth it atau tidak di zaman sekarang di harga 4 juta lebih sedikit. Kalau semisal saya bandingkan dengan Ryzen 5 5600G ya, dari segi performa bagusan ini ya, kalau performa gaming. Tapi kalau misal upgradable lebih bagusan yang Ryzen. Pasti banyak orang yang tanya lah di kolom komentar. Intinya seperti itu, dan gak usah berlama-lama, lanjut aja ke reviewnya dari segi game zaman sekarang dan juga beberapa game zaman dulu. Lanjut ke reviewnya, yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Keep Gaming. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 21 detik, terbilang ini cepat lah. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini lebih sedikit nggak masalah. Yang penting menggunakan SSD NVMe supaya lebih cepat maupun SSD biasa. Dan juga terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama NVMe Keep Gaming. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya. Untuk NVMe Keep Gaming dia itu 100% semua, dia itu perfect, serta suhunya di 41 derajat, terbilang ini masih aman, masih dingin lah, masih berwarna hijau seperti contoh yang ada di sini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek dari segi SSD NVMe Keep Gaming. Untuk membacanya mendapatkan di 1373 dan juga menulisnya di 1093. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu aktunya 2100/1700. Dan kalau kita lihat, sangat jauh sekali perbandingannya dari segi membaca maupun menulisnya. Kalau menurutku pribadi, untuk yang aktunya 2100/1700, dia tuh yang kalangan 512 GB sampai di 1 tera. Dan yang saya pakai ini di 128 GB, yang dimana paling rendah. Karena tiap kecepatan di SSD itu beda-beda tergantung storage-nya. Lanjut ke HW Monitor, menggunakan stock cooler untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat, serta maksimalnya di 83 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin, di 30-an, dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 83 derajat terbilang masih aman juga, masih di bawah 90 derajat, apalagi ini menggunakan stock cooler bawaan Intel. Ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan yang mentok paling tinggi di 83 derajat menggunakan stock cooler. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 102 fps menggunakan GTX 750 Ti yang 2 GB. Serta CPU mendapatkan di 809 CP untuk 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 96 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di game GTA 5.
Kalau semisal di game GTA Roleplay, dia itu masih kurang ya. Minimalnya di GTX 1650 kalau ingin bermain game di GTA 5 Roleplay. Lanjut ke RDR2. Settingan 720p dan juga settingan low mendapatkan di 42 fps. Ini pun juga ya standar aman sih dan juga paling kiri banget, yang dimana di settingan 720p serta mendapatkan di atas 30 fps. Kalau di game zaman sekarang ya masih kurang lah untuk yang ini dari segi settingan layarnya. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 720p dan juga settingan low mendapatkan di 43 fps. Ini pun juga sama seperti di sebelumnya. Di settingan 720p dia mentok masih mendapatkan di atas 30 fps meskipun di rata kiri. Ya termasuk game sekarang dia itu agak berat ya menggunakan GTX 750 Ti. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 720p dan juga settingan low mendapatkan di 48 fps. Ini pun juga masih sama di 720p masih mendapatkan di atas 30 fps di settingan rata kiri. Kalau bisa dibilang ya kurang nyaman lah untuk bermain game, apalagi di settingan low dan juga 720p. Tapi kalau ingin memaksa ya ini sih untuk hasilnya. Lanjut ke Assetto Corsa. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 69 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini masih aman karena game Assetto Corsa terbilang ini ringan. Di settingan 1080p dia itu masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan medium. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 76 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Jadinya aman untuk bermain game Dota 2. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 55 watt. Terbilang masih irit di bawah 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop cuma diam aja, dia paling bawah di 55 watt. Serta maksimal yang mendapatkan di 140 watt. Dalam posisi ini saya tes di game dan dia mentok paling tinggi di 140 watt, terbilang masih aman juga dan juga masih hemat listrik lah di bawah 150 watt menggunakan GTX 750 Ti yang ada di sini. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 4 juta lebih sedikit atau 4,2 juta, apakah ini worth it atau tidak di game sekarang? Terbilang ya lumayan sih, tapi tergantung yang kalian mainkan. Seperti contoh dari segi game-game yang zaman sekarang maupun game-game yang baru yang agak berat, di Far Cry, RDR2, Shadow of the Tomb Raider, dia tuh masih kurang kuat untuk yang ini, apalagi di settingan 720p di settingan rata kiri juga. Tapi semisal kalau di game-game yang lama atau game-game yang ringan seperti contoh Valorant, Dota 2, Assetto Corsa, PUBG, CS maupun yang lainnya, dia tuh masih sanggup lah untuk GTX 750 Ti dari segi gamingnya. Dan juga dengan tampilan yang berwarna hitam ada RGB seperti contoh yang ada di sini, ya wajar sih di harga 4 juta lebih sedikit. Silahkan komen aja di bawah, rekomen atau tidak PC yang ada di sini di harga terjangkau. Dan juga semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 750 Ti bertemakan hitam RGB di casingnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.